Apa nusyuz itu? Nusyuz itu khurujul mar'ah an ta'ati zaujiha. Apabila seorang wanita keluar dari ketaatan kepada suaminya, maka itu namanya nusyuz. Hukumnya haram, minal kabair. Aturannya apabila seorang wanita itu nasizah, apabila seorang itu nusyuz, keluar dari ketaatan kepada suaminya, maka wanita itu tidak berhak mendapat nafkah. Jangan kasih duit. Kalau dia nggak taat sama suami. Batasan mana seorang wanita dikatakan tidak taat kepada suaminya? Apakah kalau mukul suaminya? Bukan. Sampai ketika seorang istri ngangkat suara depan suami, itu dikatakan nusyuz. Banting pintu, jebrek, nusyuz. Jangan kasih duit itu Pak, udah. Habisnya mengkonon dusun teman. Ya. Dan itu banyak. Maka sampaikan itu kepada istri-istri kita, anak perempuan kita. Tidak diangkat sholatnya satu jengkal di atas kepala. Kalau orang itu nasizah. Kalau melawan kepada suami dengan mengangkat suara membentak. Kan kita sudah bahas di awal. Sejelek apapun suami, tugas istri berbakti kepada suaminya. Suaminya tukang mabuk-mabukan, bakti kepada suamimu. Taati suamimu, berbuat baik kepada suamimu. Engkau akan masuk surga, urusan suamimu biarin dia masuk neraka. Nah, sekarang ini zaman Masya Allah. Kita kan sekarang emansipasi, laki perempuan sama. Gak sama Pak, lanang karo wadon tentu gak sama. Nguyuwe kesejen. Jangankan yang lain kencingnya aja gak sama. Coba ada perempuan bisa kencing bikin angka 8, bakal. Wong nguyuwe kesejen pengen pada. Yang membedakan memang Allah. Tapi dalam derajat di mata Allah, bukan laki perempuan. Derajat di mata Allah, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling taat, siapa yang paling bermanfaat. Bisa jadi seorang wanita derajatnya lebih tinggi dari laki-laki. Iya, karena dia takwa, dia taat, dia bermanfaat. Aja mentang-mentang lanang. Dalam beberapa masalah. Tapi urusan derajat di mata Allah, laki perempuan, bisa jadi perempuan lebih mulia. Siapa yang bisa mengalahkan Maryam binti Imran? Laki-laki, ya. Siapa bisa mengalahkan Sayyidina Asiyah binti Musahim? Atau kita bisa mengalahkan Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang dibuatkan istana di dalam surga. Kalau urusan derajat, ketaatan masing-masing yang menentukan di hadapan Allah. Cuman patuhlah kepada suamimu. Kenapa? Sebab suami itu satu derajat di atas perempuan. Kenapa? Karena suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Nggak punya kewajiban ngasih nafkah sama suami. Tapi kalau suami wajib nafkahin istri. Laki-laki dilebihkan oleh Allah. Enak dong jadi laki-laki. Enak apa? Pahit. Pahitnya apa? Suami berbuat maksiat, istri nggak dosa. Tapi istri berbuat maksiat, suami diam saja. Anak berbuat maksiat, kita diam saja. Kita pikul dosanya di hadapan Allah kebagian. Lah mau tuh perempuan begitu? Perempuan mah enak. Tapi laki-laki nanggung dosa. Kalau perempuan nanggung dosa dia sendiri. Tapi kita nanggung dosa anak istri kita. Suaminya tukang sholat, tukang ngaji. Anak istrinya durhaka. Tidak taat kepada Allah, lantas dia diam saja, yang seperti itu akan ditarik oleh anak istrinya, dimasukkan ke dalam neraka. Ini ngerti apa kepriben menang bareng-bareng. Ya, laki-laki itu tugasnya memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ya, kafabil mar'i isman ayadayya mayaul. Cukup seorang laki-laki dosa besar menyanyiakan anak istrinya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka Al-Quran memuji wanita setelah Allah katakan laki-laki satu derajat di atas perempuan. Kenapa? Atas kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, punya tugas dan tanggung jawab, dan wabima anfaqu alaihim, dan kewajiban memberikan nafkah min amwalihim, dari hartanya laki-laki. Tapi Allah katakan fasalihat, perempuan-perempuan yang solehah, qanitat, yang taat, hafizat, yang pandai menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada,
bima hafidallah. Itu diangkat oleh Allah. Betul laki-laki punya tugas, tanggung jawab 2 kali lipat di atas perempuan. Akan tapi urusan kesolehan, ketaatan, as-solihatu, seorang wanita yang solehat dipuji, Masya Allah. Ya, dia menjaga kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada Rasul, dan kewajibannya kepada suaminya. Qanitat, patuh, taat kepada suami. Apapun perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah agama, dia taati. Hebat tuh kalau istri begitu. Sengucapnya suami perintah, dia taati. Coba istri kita sekarang. Nah, besok jangan puasa. Ya, ini hari Kamis jangan puasa. Kenapa? Banyak yang hajatan. Dasar suami jendel. Istri mau ibadah nggak boleh. Istrinya sing blok. Ya. Tapi kalau seorang suami takut istrinya tidak taat, fa'iduhunna, nasihati dia. Istri kita mulai ngangkat suara, sampaikan, Bu, Ma, awas. Saya manusia biasa, saya banyak salah. Tapi yang kau lakukan ini menjadi tanggung jawab saya juga di hadapan Allah. Saya ingatkan, saya suamimu. Jangan angkat suara depan suami, itu durhaka. Paling kebutuh meneng rabi ini malah gelati sendal timpukaken. Fa'iduhunna, nasihati. Nasihati istri kan Pak susahnya luar biasa. Lebih gampang nasihati anak buah, nasihati santri daripada nasihati istri. Kenapa? Karena istri tahu kita nggak pakai baju, tahu kita bebeligir, tahu kita nggak pakai baju. Kalau santri nggak pernah lihat ustadznya nggak pakai baju, nggak pernah lihat, makanya dia takdim. Tapi istri kita tahu, makanya itu mengurangi. Maka laki-laki diberikan akalnya lebih untuk apa? Untuk bisa memberikan nasihat kepada istrinya, bukan untuk ngakali istrinya. Ingat, saya suamimu, saya punya kewajiban. Awas, jaga baik-baik, taat. Sampaikan itu kepada istri kita. Pokoknya lamun diomong kono kula kedadi bener ya urusan. Sing asale marah isa meter diomong kono jadi 10 kilo dawu nyangkit. Nah, kayak dheweke bener bi ngomong kono. Ya, Bapak cari trik yang indah. Enggak mempan, bawa ke ustaz. Ya, kita pengajian, dengerin atau setelin pengajian tuh, denger. Ya. Supaya apa? Ya, kita mendidik, kewajiban kita, Pak. Yang saya katakan, jadikan istri kita sebagai pintu surga kita. Dakwah tuh nggak usah kemana-mana. Dakwah saja anak istri kita. Bentuk mereka menjadi soleh dan soleha, maka itu adalah pintu surga kita. Ya. Tapi harus tahu trik yang benar. Nggak mempan. Wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Fil madaji', di tempat tidur. Ya. Istri tidur di kamar belakang, suami kamar depan. Lagi ada masalah, udah dinasihati nggak mempan, ya pisah tempat tidur. Jangan pisah rumah, pisah tempat tidur. Dan lamun bengi ngelindur kan parak pindahi kon. Dan tidak boleh berhenti ngomong. Ini suami istri berantem berdiam-diam, nggak boleh. Putus komunikasi nggak boleh. Al-Quran hanya membolehkan pisah tempat tidur, bukan pisah komunikasi. Gimana masalahnya mau selesai, mau komunikasinya diputus. Ya sekarang kita diam-diaman dan tapi ngomongnya pakai WA, boleh. Orang mau depan-depanan, saya WA. Sehingga muyu pengalaman. Bagaimana begitu? Ya, yang penting komunikasi jangan putus. Masih nggak mempan, wadribuhunna. Misalnya kita nggak nutup aurat. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Daripada saya dibakar di neraka, saya udah berat bawa dosa saya sendiri. Masa saya bawa dosa anak istri saya? Pakai kerudung mah? Ya Rabbi, enggak. Belum biasa saya. Didik terus, masih nggak mempan. Pisah tempat tidur. Pokoknya kalau kamu belum pakai kerudung, saya tidur di kamar depan. Jadi Rabbi nang kamar nanti telos. Asal aja di kamar wong liyan baik. Oh berarti nggak mempan. Wadribuhunna. Pukul pakai apa? Ujung sapu tangan. Loh. Tapi jangan diikat batu. Ujung handuk, ujung sorban. Kamu diomongin gak nurut. Pakai ujung sorban.
Hina laki-laki yang mukul perempuan pakai tangan itu. Agama tidak membenarkan itu, apalagi yang dipukul wajah. Jangan pukul wajah. Ya. Nah pukul tak apa tangannya itu. Ya. Nah yang gebuk gagang sapu. Fa'in ata'nakum, tapi kalau istri kita taat kepada kita, fala tabghu alaihinna sabila. Enggak ada jalan kita untuk nyakiti istri kita. Wong suami istrinya nurut, taat, soleha, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Itu laki ini pelatat pelotot. Itu laki yang dosa. Istri kita baik, taat, nurut, ya berbuat ihsanlah kita kepada istri kita. Maka Nabi, siapa orang yang berhak kita berbuat baik kepada mereka? Siapa orang yang berhak kita berharap mulia kepada mereka? Kata Nabi, pasanganmu masing-masing. Mohon maaf, ada bapak-bapak sama temannya akhlaknya baik, royalnya temenan. Apapun, yo. Begitu nih Rabin dihitung temenan. Kebanyakan ini mas, segini boros. Ada laki-laki itu sama ustadznya, akhlaknya baiknya luar biasa, sopannya luar biasa, ngomongnya halus sama istrinya. Kasarnya untuk bilang. Yang berhak kita berhak mulia itu kepada pasangan kita masing-masing. Sebelum kepada orang lain, berhak mulia sama istri kita. Ya. Ngomongin konon keras kan. Belajar. Pokoknya istri saya kalau kita akhlaknya mulia sama dia, itu kayaknya kita dianggap kalah. Dia malah tambah ngelunjak, tambah nurut. Ya bapak pakai trik, gak semua orang kalau kita lunjakin orangnya, jangan merendah-rendah, detek-etek. Bapak laki-laki. Di situ gunakan tugasnya apa? Saya suamimu, saya punya hak untuk menasihati. Saya punya kewajiban untuk membenarkan, membetulkan. Begitu. Naiki soleha. Dia bugi menang baik. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, dicolek-colek. Istrinya menolak. Pegel. Gondok laki nih kuturun. Beneran. Wanita yang seperti itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dilaknat malaikat, dilaknat orang biasa, bahaya. Apalagi yang laknat malaikat gak punya dosa. Ibu-ibu tuh pokoknya kalau suaminya nyolek ya, mesti aja ngomong rong balik. Begini hahu alasan. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Kan kita bahas hadis sebelumnya, walau fi dhuhri qatabin, walaupun di atas onta. Tidak boleh seorang istri menolak. Ya. Makanya kalau ngaji rabi ini aja laki ini harus ngaji. Ya. So, belajar agama juga istri kita, atau enggak kita ngaji sampai rumah sampaikan kepada istri kita. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak, tidak mau, maka yang ada di langit, malaikat. Amruhu wa sultanu, yang kekuasaannya ada di langit, Allah Subhanahu wa taala, syahiton murka, marah kepada wanita tersebut sampai meminta maaf kepada suami. Jadi bawa tak cekeli hadis ini. Ada 3 orang, sholatnya tidak diterima 1 jengkal di atas kepala, amal ibadahnya tidak diangkat ke langit sama sekali. 3 orang ini. Siapa ya Rasulullah? 1, al-abdul abik hatta yarji'a ila maula. Budak yang kabur dari majikannya. Tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha hatta yarda. Seorang istri yang membuat marah suaminya, yang membuat murka suaminya, dilaknat oleh Allah, tidak diangkat sholatnya 1 jengkal, tidak diangkat puasanya, tidak diangkat sedekahnya, tidak diangkat baca Qur'annya, 1 jengkal di atas kepala sampai minta ridho. Sampaikan itu. Sayyidah Fatimah satu saat ribut dengan Sayyidina Ali, manusia biasa. Sayyidah Fatimah pulang ke rumah Nabi, mau minta dukungan. Kata Nabi, ada apa? Ya Rasulullah, Ali begini, pulang. Minta maaf sama suamimu. Jangan datang ke rumah saya lagi sebelum kau minta maaf, sebelum suamimu ridho kepadamu. Minta ridho sama suamimu. Ada tuh orang tua yang sekarang begitu. Istrinya ada anak kita datang yang perempuan, Pak, suami saya itu begini, apa kata suami, kata bapaknya. Ya wes niki be, laki orang beres mengkonon. Minta maaf sama suamimu, buat dia ridho.
tidak diterima amal ibadahnya sama sekali. Bikin suami marah, apapun alasannya. Bikin suami tidak senang. Yang saya katakan, Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau suaminya makan, dia pegang cambuk. Kata suaminya, kenapa pegang cambuk? Kalau ada makanan ini yang tidak enak, yang membuat engkau tidak senang, cambuk saya. Yang penting engkau ridho kepada saya. Cambuk saya, pukul saya. Yang penting engkau ridho kepada saya. Allah. Ada nggak begitu? Pak Amal maaf. Bikin senyum itu suaminya. Rayu itu suaminya. Senangkan suaminya. Baru murkanya Allah diangkat. Baru amal ibadahnya diangkat oleh Allah. Jadi bapak-bapak berarti wakeh. Amale wong wadon ning langit ora munggah-munggah. Nah iya. Sekarang banyak istri buat murka suaminya, urusan kecil. Urusan minta suatu suami nggak bisa, marah istri. Sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, itu lamun zikir, lamun ngaji. Tidak diangkat satu jengkal di atas kepala. Masya Allah. Hadis Ibnu Hibban, wal Baihaqi, wasakran hatta yasu. Yang ketiga yang tidak diterima sholatnya dan amal ibadahnya, orang yang mabok sampai sadar. Mabok lah kakak. Wal khatibu ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idni zawjiha kanat fi sakhatillah hatta tarja ila baitiha au yardana zawjuha. Istri mana saja, seorang wanita mana saja keluar dari rumahnya tanpa izin suami atau suaminya tidak ridho, maka wanita yang seperti itu berada dalam marahnya Allah, murkanya Allah sampai dia pulang ke rumah atau sampai dia membuat ridho suaminya. Tuh. Keluar yang mana? Keluar yang kira-kira suami nggak seneng. Maka istri itu kalau mau keluar ngasih tahu, Mas, saya mau nengok ibu, kalau boleh. Kata suaminya, jangan, biar nanti sama saya. Ya jangan. Mas, saya mau layat tetangga, kalau boleh. Kata suaminya, jangan, jangan. Keluar tanpa izin suami, dilaknat oleh Allah. Hanya satu wanita tuh boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk ngaji. Bertanya agama dengan syarat suaminya nggak ngajarin agama. Sekarang ibu-ibu kelayaban. Suami pulang kerja istrinya hilang. Makanya Nabi mengajarkan, ajarkan anak-anakmu, anak perempuanmu surat An-Nur. Ajari anak perempuanmu nenun. Istri kita tuh suruh belajar nenun jahit. Kenapa? Karena itu pekerjaan nggak keluar dari rumah. Lagi mau diajari motor ya, bagi motoran. Aja salahkan rabi, wong laki ini jendel. Bermaning, bermana. Yang dimaukan ahli sama bapak. Gak boleh dong istri bawa motor. Boleh. Cuman bapak kasih tahu. Ingat ya, izin mau kemana-mana. Bukannya apa-apa engkau tanggung jawab saya di hadapan Allah. Mas mau ke mall, Mas mau ke anu. Ya kalau kira-kira itu yang perlu izin. Kalau cuma ke warung depan aja bolak-balik izin. Orang bisa megawe lakinya tanggung izin. Mas sebentar ya mau beli sayur ke depan. Ini kira-kira jauh Pak, keluar batas kampung. Izin. Ya. Mau kemana? Mau ke kondangan. Ngomong. Kalau kata suaminya, jangan. Gak usah nolak apa-apa. Ya, nggak usah protes ini itu. Kalau diizinin, oh iya. Kata suaminya, jangan. Ya jangan. Kalau enggak, dimurkai oleh Allah. Itu. Dalam riwayat lain dikatakan, jika seorang wanita keluar rumah tanpa izin suami atau suaminya tidak ridho, wanita yang seperti itu, istri yang seperti itu dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua malaikat. Berapa banyak malaikat? Dilaknat oleh semua benda yang dilewatinya, kecuali jin dan manusia yang tidak melaknat. Masya Allah. Ini blang. Apalagi istri yang suka pulang ke rumah suaminya, ribut bertengkar sedikit, pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami. Itu dimurkai oleh Allah. Saya bilang ke ibu-ibu, jangan keluar rumah. Kalau bertengkar sama suami, ibu tetap di rumah. Biar suami yang suruh keluar. Oh, awas beberes kelambi baik, belum. Ya Allah, dikira bener.
Kenapa suaminya nggak benar? Ibu juga nggak benar. Kenapa keluar rumah tanpa izin sama suami? Ngomong sama suami. Buku lagi bertengkar, ngomongnya gimana? Ya ngomong. Kalau ngomong nggak bakal diizinin, ya tetap di rumah kalau nggak diizinin. Karena ketika seorang bapak menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki, saya nikahkan putri saya Fulanah binta Fulanah kepada engkau. Artinya apa? Itu bapak sudah menyerahkan tanggung jawabnya terbesarnya dari anak perempuannya kepada laki-laki tersebut, berpindah di pundaknya suami. Kasih tahu. Begitu omongan ngelawan rabi kita. Seorang wanita pakai minyak wangi. Keluar. Kemudian lewat di kumpulan laki-laki. Supaya tercium bau minyak wanginya atau tercium bau minyak wanginya. Itu perempuan yang seperti itu dipanggil oleh malaikat. Tukang zina mau kemana? Wa kullu ainin zaniyah. Dan semua yang melihatnya zina. Masya Allah. Berarti perempuan nggak boleh pakai? Boleh. Perempuan tuh boleh pakai minyak wangi, Pak, boleh. Minyak wanginya apa? Yang ada bekasnya tapi baunya nggak keras. Ini orangnya di sini, baunya sudah sampai perempatan tol sana. Kalau laki-laki yang tidak ada bekasnya tapi baunya keras, minyak wangi perempuan tuh ada bekasnya, kayak lotion, kayak apa, tapi baunya nggak keras. Baunya minyak wangi laki-laki yang baunya keras tapi nggak ada bekasnya. Lagi kebalik. Perempuan tuh minyak wanginya semprot sana semprot sini. Suaminya nggak pakai minyak wangi sama sekali. Kebalik. Maka perempuan yang berlebihan pakai minyak wangi dengan tujuan supaya tercium baunya dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, itu perempuan dipanggil zaniyah, tukang zina. Berapa banyak yang sekarang begitu? So, kita jalan ke mall, berbagai macam bau minyak wangi. Masya Allah. Itu anak perempuannya siapa? Itu istrinya siapa yang pakai minyak wangi kayak begitu? Ini menengkah, begini ngerti urus sebenarnya gitu ya. Apabila seorang istri mengatakan kepada suaminya, Mas, saya emang gak pernah senang nikah sama Mas ini. Selama berumah tangga dengan Mas, gak pernah ada senangnya, susah terus. Hubito amalu, sholatnya, puasanya, ngajinya dibuang semua oleh Allah. Durhaka itu istri. Gak pernah senang saya rumah tangga, susah aja susah. Dibuang amal ibadahnya oleh Allah. Maka istri itu bersyukurlah sama suami. Keadaan bagaimanapun suaminya. Alhamdulillah kita mempetok-petok ke laki. Si Hani itu enggak punya suami. Suaminya meninggal. Saya alhamdulillah. Nah jebongi cilik irang keriting. Mau ambune temenan. Orang bisa gelati duit bisa. Tapi saya mau punya suami. Alhamdulillah. Ada yang bertanggung jawab. Perempuan itu Pak, kalau nggak punya suami, yang isinya fitnah doang. Tapi kalau punya suami, jangan kemana-mana. Ketutup fitnahnya sama suami. Ini kok hebat ibu-ibu sekarang ini. Lebih baik kita masing-masing. Daripada begini, mending saya minta cerai. Tidak mencium baunya surga. Seorang wanita yang meminta cerai karena urusan dunia. Syukuri suamimu. Nah, punya duitnya segini, alhamdulillah, insya Allah cukup. Cukup enggak ini buat sebulan? Cukup insya Allah. Kita cukupkan, tapi ada yang dikurangi. Bapak pulang gajian, Ma, Bu gajian bulan ini segini. Kenapa? Banyak potongan, dipotong si Covid itu. Ini kata istrinya, alhamdulillah, insya Allah Pak, kita buat cukup berkah. Ada yang begitu? Yang ada. Lah cukup apa sih minikin Kang? Ya Allah, megawi juga gaji semini. Nyolong taput. Yang pintar syukur. Ya, insyaallah istri Nabi itu luar biasa, Pak. Ya, dibawa susah sama Nabi, nggak ada yang protes. 3 bulan di rumah Nabi nggak ada yang dimasak, tenang, semua diam, semua lapar, diam semua. Jawaban istri kita, makanya cari kerja Pak, cari kerja.
Hai Gusti. Wong selama ini juga kerja, kun anak kan oleh kerjanya siapa? Ya bukannya enggak ikhtiar, belum rezekinya. Ya mau cari kerja apa kayak pakai orang-orang begitu? Masya Allah. Ya. Saya enggak ngelihat kebaikan sama sekali sama suami saya. Jelek isinya semua. Masya Allah. Maka tugas suami, perbaiki istri yang begitu. Ya. Didik dia, arahkan dia. Buat hatinya senang. Supaya apa? Supaya istri melihat kita semuanya isinya yang menyenangkan. Ya, maka suami tugasnya nyenengin istri, Pak. Ya, ini kok suami suka nyenengin orang lain. Ke istri yang menyenang. Ada bapak tuh nyenengin istri orang, nyenengin orang lain, ke istri sendiri enggak. Senengin istrimu. Ngajak makan teman yang enak-enak, ngajak makan istri warteg. Gila naik sedikit warung tenda. Mau ngajak makan teman-temannya, Masya Allah luar biasa. Oh ya makan apa pilih? Pesan sendiri masing-masing. Begitu ngajak makan istrinya sudah dipilihin makanannya. Senengin istrimu supaya dia bisa bersyukur. Yang terpenting semuanya didik, ajak istri kita melihat orang yang lebih kurang. Tuh lihat mah, kita alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah. Buat begitu Pak. Supaya apa? Alhamdulillah. Suami saya walaupun penghasilannya kecil dia bertanggung jawab. Dia berusaha sekuat tenaga. Oh, itu istri masuk surga. Ya, ma ra'aitu minka khairan qad habita amaluha. Kalau seorang istri mengatakan, "Saya tidak pernah melihat selama berumah tangga ini enggak pernah senang. Susah terus." Habita amalu, semua amalnya dibuang oleh Allah. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala